Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Bang Aril Bakia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali kesempatan untuk berbagi soal SKD CPNS tahun 2024, di mana soal yang Maki buatkan pada kesempatan kali ini sudah masuk di part 40. Alhamdulillah kawan-kawan ya, tidak terasa. Dan untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silahkan searching lagi video Maki dari part 1 sampai 39-nya. Karena video yang Maki buatkan tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004. Di kesempatan kali ini Maki akan membahas mengenai soal TWK Bahasa Indonesia Bahasa Negara ya. Di antara materi yang akan Maki bahas itu ada pernyataan sebab akibat, kalimat utama, jenis paragraf, ide pokok, kalimat fakta, kalimat tidak padu, kalimat tidak baku, dan kata ulang. Gitu kan ya, mantap sekali ini. Oke kawan-kawan, sebagai ketahui di Kemenpan RB maksudnya nomor 321 tahun 2004 tentang nilai ambang batas, bahwa salah satu soal yang akan muncul di TWK itu ada soal tentang bahasa negara. Sebetulnya sudah Maki buatkan ya bahasa negara ini, soal untuk yang kawan-kawan, dan alhamdulillah Maki lihat ternyata banyak juga peminatnya gitu. Jadi ini menjadi Maki semakin bersemangat gitu untuk berbagi soal-soal terbarunya kepada kawan semua, dan ini juga merupakan soal request dari sahabat kita semua. Nih, nanti akan Maki tunjukkan siapa yang requestnya gitu. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang ini nih, yang kemarin nih part 39 nih kalau tidak salah nih. Ya, tentang kemampuan verbal penalaan aritis, di mana soal yang Makin buatkan ini juga atas request salah seorang sahabat kita. 18 hour ago ya, 18 jam yang lalu. Nah, pertama ada dari Mbak Putur nih, Mbak Putur. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun sebagai PNS. Masya Allah ya. Dulu sering belajar di channel ini. Wah, Masya Allah, terima kasih Mbak ya, sudah berkenan untuk meninggalkan kabar gembiranya. Sehingga mudah-mudahan nanti ini pesannya bisa memotivasi kawan-kawan yang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan NIP ini. Terima kasih Akila Channel, Masya Allah, pahala yang limpahkan karena selalu berbagi ilmu. Tetap semangat share ilmu yang bermanfaat, amin. Terima kasih atas doanya. Maki doakan semoga Mbak menjadi ASN PNS yang amanah ya. Tetap ingat bahwa ketika menjadi ASN itu tugas kita adalah melayani ya, melayani, bukan ingin dilayani. Gitu ya, salah besar kalau kita tujuan jadi PNS itu ingin dilayani, tapi harus melayani. Maki doakan semoga Mbak Putur ini, siapapun ini yang sudah lolos jadi ASN PNS, agar diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan, dan juga menjadi PNS yang amanah, berkah rezekinya, amin ya Allah. Terima kasih Mbak sudah berkenan untuk meninggalkan pesannya ya. Ini jelas akan bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain, khususnya para pejuang CPNS, untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar gitu. Berikutnya ada Bang Titan Sajab Mang. Oh, ini nih ada request nih. Maki mohon doa dan semua konten membuat video membahas tentang CPNS. Oke, terima kasih ini. Mang, buat soal TWK Bahasa Indonesia. Tiu, apalagi yang hitung-hitungan matematika sampai mau pecah kepala di otak mengenai matematika verbal dan figural gitu ya. Oke, terima kasih Bang ya sudah request ini. Atas dasar Abang inilah saya membuat soal TWK Bahasa Indonesia ini. Terima kasih Bang ya. Maki doakan semoga Abang dimudahkan dan lolos jadi SNPNS tahun 2024. Amin. Berikutnya dari Bang Ani, ini Bang yang soal sepatu bukan milik Randi yang paling banyak. Nah, ini dia, terima kasih ya sudah komen nih nanti. Kemudian dari Mbak Tia, terima kasih sudah berkenan juga untuk mampir ya dan meninggalkan pesan di kolom komentar nih. Maki sudah spill nih komentarnya ya. Terima kasih, dan Maki sudah bahas nih. Maki soal nomor 5, bukankah sepatu milik Randi yang paling banyak? Karena pernyataan nomor 3 tetapi tidak lebih banyak dari Randi. Betul Mbak ya. Kalau Mak Akil lihat ternyata memang waktu itu kemarin Mak Akil kata ini sudah Mak bahas nih. Kalau di pembahasan Mak Akil kata tidak, jadi kata tidaknya tidak dibaca oleh Mak Akil, yaitu kelewat gitu. Kalau kata tidaknya tidak dibaca maka ririn yang paling banyak. Tapi kalau kata tidaknya mau tetap digunakan, ya, di soal kan ada kata tidak ya, tapi Mak Akil tidak baca gitu, salahnya tuh. Ya memang salah Mak Akil gitu ya. Tapi kalau cara menjawabnya, nanti kita simak coba videonya ya sebelum lebih jauh ke sana ya. Jadi jawabannya ririn kalau tidak ada kata tidak. Tapi kalau kata tidaknya digunakan bukan Ridin tapi Randi. Betul Mbak ya, terima kasih. Nah termasuk Bang Ani juga nih Bang. Sama ya, betul Randi yang paling banyak ya kalau kata tidaknya dibaca. Tapi kalau kata tidaknya itu tidak dibaca maka Ririn gitu. Terima kasih Mbak Tias dan Mbak Ani, semoga dimudahkan oleh SNPNS tahun 2023 ya. Semangat belajarnya ya. Berikutnya dari Bang Sigitai Channel 4 hour ago edit gitu ya.
Sudah tertera sepatu milik Ririn lebih banyak dari sepatu milik Aki, tetapi tidak lebih banyak dari sepatu Randi. Masa Ririn yang paling banyak? Kemudian dari Bang DB Play, lucu emang, harusnya Randi yang terbanyak, ngaco. Oke, sebetulnya tidak ngaco ya, karena kata tidaknya ini nih tidak dibaca kata tidaknya. Kalau dibaca nanti kita simak pokoknya ya bareng-bareng ya. Tapi kalau dibaca harusnya ya, kalau sesuai dengan soal dibaca maka benar jawabannya adalah Ririn, Randi gitu. Tapi kalau tidak, kata tidaknya tidak dibaca maka Ririn gitu. Ya memang salah Bang Aki sih waktu itu ya, kemarin kemungkinan ada Mak Aki kurang ngopi itu. Oke, terima kasih Bang Debay ya dan Bang Sigitai untuk mampir di channel Bang Aki ya gitu ya. Maka doakan semoga Abang pejuang CPNS ini lolos jadi SNPNS tahun 2024. Amin. Oke. Ini cara penyampaianmu gak lucu Bang dan aneh sekali. Itu masih Bang Sigitai nih. Bang Sigitai channel, jangan lupa subrek di channel Bang Sigitai ya. Terima kasih sudah mampir Bang. Ya, ciri khasnya Mang Aki emang gitu Kak. Oh, Masya Allah, ini Mbak Tia sudah membela Mang Aki ya gitu ya. Itu ya. Enggak ya, semuanya juga sama-sama kita belajar ya, termasuk juga mungkin Mang Aki memang salah, Mang Aki perbaiki lah kalau memang salah. Waktu itu memang Mang Aki bikin kesalahannya, kata tidaknya tidak dibaca. Oke, kita simak dulu nih. Mang Aki harus klarifikasi nih kesalahan Mang Aki ya gitu di sini gini. Lihat coba di sini ya. Nih, 5 orang anak yaitu Randu, Ririn, Aki, Randa, dan Randi memiliki sepatu dengan jumlah yang berbeda. Sepatu milik Randi lebih banyak dari milik Randa dan Aki ya. Ini dia salahnya. Coba nih. Sepatu milik Randa lebih banyak dari milik Randa dan Aki. Jadi untuk menjawab soal ini memang kita harus ikuti aturan kawan-kawan. Itulah sebagai ASN kita harus ikuti aturan. Aturan sebagai PNS apa? Ada kode etik PNS nanti ya kawan-kawan, tidak boleh berkata semena-mena gitu ya. Tidak boleh kata kasar misalkan dan lain sebagainya. Harus menghormati perbedaan satu sama lain, itu juga harus ditaati itu. Karena tugas kita ASN itu harus menaati peraturan dan melaksanakannya. Karena tugas kita adalah perekat pemersatu dan pelaksana kebijakan publik juga gitu kan. Milik Randi lebih banyak dari milik Randa dan Aki ya. Randi di sini Randi lebih banyak dari Randa dan Aki ya. Ada Randa, ada Aki ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu Aki ya dulu atau Randa dulu gitu kan. Sepatu milik Randu sama banyak dengan sepatu milik Anjar. Randu, tapi kita nggak tahu di mana letaknya ya. Yang penting kita tulis dulu Randu sama dengan Anjar gitu. Berarti dia satu kesatuan ya. Oke, sepatu milik Ririn lebih banyak dari sepatu milik Aki ya. Ririn lebih banyak dari Aki. Ririn lebih banyak dari Aki. Berarti di sini Ririn kemungkinan ya. Ririn ya. Tetapi, nah di sini Aki salahnya itu. Tetapi tidak lebih banyak dari sepatu Randi. Tidak lebih banyak dari sepatu Randi. Berarti ya udah tepat di sini ya. Itu kalau Aki kemarin ini kata tidaknya tidak dibaca ininya. Tetapi lebih banyak dari sepatu Randi, jadi simpan di sini. Coba kita dengar dulu, simak dulu videonya ya. Kita coba klarifikasi ini kebenaran gitu ya, dari Makia sampaikan gitu ya. Betul kan? Jadi setidaknya dihilangkan gitu. Makanya pantas si Ririnnya di sini disimpannya. Jadi kalau sepatu milik Ririn lebih banyak dari milik Aki ya, berarti di sini di atas Ririn itu ada setelah Aki ya kan. Tetapi lebih banyak dari sepatu Randi, maka benar di sini Ririn. Nah, kalau tidaknya dibaca, maka tetapi tidak lebih banyak. Nah, ini satu kesatuan. Tidak lebih banyak dari sepatu Randi, berarti Ririn di sini. Betul. Kemudian sepatu milik Randa lebih banyak dari sepatu milik Randu. Berarti Randu di sini, Randu dan Anjar ya. Randu, Anjar karena sama di sini. Jadi urutannya itu Randu, Anjar, Randa, Aki, Ririn, Randi. Kalau ditanyakan sepatu yang paling banyak siapa? Ya bener Randi itu kawan-kawan. Betul ya. Terima kasih kepada kawan-kawan semua sudah konsentrasi belajar di channel Mak Aki gitu, karena mungkin Mak Aki juga ada kesalahan gitu kan ya. Mohon dimaafkan ya. Memang kesalahan Mak Aki waktu itu tidak dibaca kata tidaknya. Tapi kalau di sini nggak ada kata tidak, nih tidaknya dihapus ya. Maka benar Ririn ada di sini gitu kawan-kawan. Oke, sudah dia ya. Sekarang clear ya. Mohon maaf dari segala kehilapan gitu. Lanjut. Nah, soal yang Maki bahas itu adalah mengenai TWK Bahasa Indonesia Bahasa Negara. Ini request dari Bang Titan. Halo Bang, salam kenal dari Maki. Terima kasih sudah berkenan untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar. Dan untuk kawan-kawan yang lain yang ingin dibahaskan soal tertentu, materi tertentu yang lebih hot dan lain sebagainya, karena mungkin akan Maki juga ada keterbatasan gitu kan dari waktu dan lain sebagainya. Jadi kurang update di soal-soal terbarunya. Silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau kawan-kawan memang ini ada soal yang baru nih yang bagus, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Yang mau mana yang mau dibahas gitu. Nanti insya Allah Maki akan cari
telusuri lebih lanjut soal-soal tersebut dan dibagikan kepada kawan-kawan semua. Oke, soal yang Maki buatkan dalam kesempatan ini Maki lansir dari Maki ambil dari bahan ajar pengayaan bahasa Indonesia prediksi pembahasan soal ujian nasional SMA. Itu kawan-kawan boleh. Ini bukunya bagus ya kawan-kawan. Jadi nanti silakan atau mungkin Maki akan sertakan kolom downloadnya, link downloadnya untuk kawan-kawan pelajari karena di sana juga selain soal ada pembahasan yang lengkap lagi, bagus lah pokoknya. Ini sangat referensi lah untuk kawan-kawan untuk mempelajari memperkuat pemahaman bahasa Indonesianya. Bagus di soalnya ya. Ini Kementerian Pendidikan yang punya nih kawan-kawan, sudah berbuat baik kepada kita semua agar belajar gitu nih. Bagus. Gitu kawan ya. Pertama nih soalnya nih Maki ambil dari buku yang tadi ya. Cermati paragraf berikut. Bahasa adalah salah satu sarana dan penyampaian. Nah, kawan-kawan ini banyak kan soalnya ya. Kalau banyak seperti ini, maka tugas kita adalah langsung banyak baca ke soalnya gitu. Pertama ya udah hadapi dulu dia dengan senyuman di Sbail Pus Soluzen. Berapa? Iya betul, biasa sih gitu kan ya. Oh ternyata yang ditanyakan adalah kalimat utama dalam paragraf ini apa? A1, B2, C3, B4. Nah, sini udah ada nomornya nih. Yang mana nih? Coba kita cek. Bahasa adalah salah satu sarana dalam penyampaian pesan kepada orang lain. Bahasa sebagai sarana yang menyampaikan pesan bisa berwujud bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi tulis. Selain itu, meskipun sama-sama bahasa lisan atau sama bahasa tulis, bentuk bahasa yang digunakan dapat berbeda. Perbedaan situasi menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk bahasa. Ini bahasa Indonesia ekspresi diri dan akademik kelas 12 SMA atau MA katanya nih kawan-kawan, diambil dia pengubahan nih. Yang mana ya kalimat utama itu biasanya ada di paragraf kalimat pertama kawan-kawan, kemungkinan yang A nih kawan-kawan ya. Tentang bahasa kita coba cek. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama nih sebagai wawasan tambahan pengetahuan kawan-kawan adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Kalimat ini menjadi inti dari paragraf tersebut, memberikan fokus dan arah bagi seluruh isi paragraf. Kalimat utama biasanya menjelaskan poin utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf mendukung, menjelaskan atau menguraikan kalimat tersebut. Ya, berarti ini ya, bahasa adalah salah satu sarana dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Ini kalimat utamanya. Sementara yang lainnya itu adalah kalimat pendukung dan kalimat penjelas. Contohnya nih, bahasa sebagai sarana penyampaian pesan bisa berwujud bahasa lisan dan bahasa petulis. Tuh, ini adalah kalimat pendukung atau penjelas atau menguraikan kalimat ini pertama. Ya udah, jawaban yang betul itu yang A kawan-kawan ya. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu satu, mengandung ide pokok kawan-kawan. Kalimat utama itu mengandung ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan dalam paragraf. Tadi kan sudah terlihat ya bahwa ide pokoknya itu apa tentang bahasa gitu kan ya. Kemudian bersifat umum, maksudnya bersifat umum itu adalah kalimat utama biasanya lebih umum dibandingkan dengan kalimat penjelas yang mengikuti. Jadi lebih umum, masih belum dipersempit gitu kawan-kawan. Jadi masih luas, makanya muncullah kalimat-kalimat penjelas dan kalimat-kalimat pendukung. Kemudian dia berdiri sendiri. Kalimat utama dapat dipahami dengan baik tanpa memerlukan tambahan informasi dari kalimat lain dalam paragraf. Penempatan, nah ini dia pentingnya. Kalimat utama sering ditempatkan di awal kawan-kawan. Jadi kalau ditanyakan kalimat utama biasanya di awal, itu paragraf deduktif biasanya. Tetapi bisa juga di tengah atau di akhir paragraf. Kalau di akhir paragraf induktif. Jadi kalau kawan rancu nih kalimat pertamanya, kemungkinan berarti ada di akhir gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau nggak di awal, di tengah dan di akhir. Begitu kan kawan? Ya, jadi kita cek aja di antara itu. Nah kalau ini penjelasan dari bukunya yang tadi ini sudah bagus tuh kawan-kawan. Jadi di sana juga ada penjelasan. Katanya nih, kalimat utama menciri-ciri dapat berdiri sendiri, sama kan? Tuh, sama ya. Mengandung masalah yang potensial untuk diperinci dan diuraikan lebih lanjut. Potensial berarti sama nih. Mirip ya. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa dibuka dengan kalimat lain. Tadi itu ya, bersifat umum itu. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi itu. Sementara itu kalimat penjelas memiliki ciri, ada kalimat penjelas juga tuh penjabarannya kawan-kawan. Merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat akan memiliki arti yang jelas setelah dikaitkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Itu kalimat penjelas. Oke, itu yang intinya sih kita butuhnya adalah kalimat utama, itu ada di depan, di awal, atau di awal gitu, di tengah dan di akhir. Begitu kan? Azin, izin mantap. Kalau mantap next soal number 2. Number 2 nih ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa masalahnya begitu? Yo, tebo to sosok gitu. Selalu hidup masalah dengan sebuah disebut apus soluzen. Berapa? Iya betul, beres sih gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini coba ya.
Oh, lagi-lagi lama nih makia. Ya itu tadi langsung aja ke soalnya gitu, cara cepatnya itu kawan-kawan untuk mengerjakan soal ini. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah bla bla bla. A. Mengajak pembaca untuk memperhatikan pemakaian bahasanya. B. Mengimbau pembuat iklan agar mahir dalam menggunakan bahasa. C. Menginformasikan pengertian iklan sebagai bentuk pemakaian bahasa. D. Mengharapkan pembaca berhati-hati terhadap bahasa dalam iklan. E. Melaporkan berbagai data tentang pemakaian bahasa di masyarakat. Jadi tujuan penulis dalam paragraf apa? Berarti harus baca di sini. Jadi setelah ini baca dulu. Jadi tujuan dalam paragraf tersebut apa? Oh, iklan merupakan bentuk pemakaian bahasa yang digunakan sedemikian rupa sehingga pesan yang dikandungnya dapat diterima oleh masyarakat. Berarti tentang iklan nih. Selanjutnya, masyarakat memberikan umpan balik yang memberikan keuntungan bagi perusahaan pengiklan. Iklan dapat menjangkau hampir semua lapisan masyarakat. Betul. Keberhasilan sebuah iklan akan sangat bergantung pada kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa. Dalam menyusun sebuah iklan, pembuat iklan harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan sebagai titik tolak penulisan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima pembaca secara jelas dan utuh. Oh, berarti apa nih? Mengajak pembaca untuk memperhatikan pemakaian bahasanya. Bukan ya, karena ini tentang iklan berarti ya. Wrong berarti. Mengimbau pembuat iklan agar mahir dalam menggunakan bahasa. Bukan juga. Menginformasikan pengertian iklan sebagai bentuk pemakaian bahasa. Wrong juga. Melaporkan berbagai data. Wrong. Ya, ini udah ketemu. Mengharapkan pembaca berhati-hati terhadap bahasa dalam iklan. Nah, ini dia. Ya. Dalam menyusun sebuah iklan, pembuat iklan harus memperhatikan unsur-unsur kebahasaan sebagai titik tolak penulisan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima pembaca secara jelas dan utuh. Jadi mengharapkan pembaca berhati-hati. Yang D ini paling tepat nih kawan-kawan. Gitu kan kawan ya. Nah, ini pembahasannya nih kawan-kawan. Jadi kalau paragraf berdasarkan tujuannya itu ada diantaranya ada paragraf deskriptif. Apa tujuannya? Menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek, tempat, orang atau peristiwa dengan cara yang mendetail sehingga pembaca dapat membayangkannya. Itu kalau paragraf deskriptif. Contoh, pantai itu sangat indah dengan pasir putih yang lembut. Nah, air laut yang jernih berwarna biru hijau kehijauan dan pohon kelapa yang melambai-lambai ditiup angin. Oh, itu dia berusaha untuk menggambarkan sesuatu ya, objek, tempat dan lain sebagainya sehingga si pembaca itu bisa membayangkan, menikmati gitu dengan apa yang dibacanya. Itu paragraf deskriptif. Kemudian ada juga paragraf naratif. Kalau naratif menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan sehingga pembaca dapat mengikuti alur cerita. Itu naratif. Aduh capek sekali makanya. Contohnya nih, pada suatu hari Rina pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Di tengah jalan ia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Andi. Mereka berbincang sejenak sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing. Nah, ini dia menceritakan suatu kejadian secara runtut gitu ya, berurutan, sistematis gitu. Kemudian ada juga paragraf eksposisi. Apa tujuannya? Menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan terperinci. Contoh, komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Data yang dimasukkan ke dalam komputer tersebut di-input, sedangkan hasil pengolahannya disebut output. Komputer terdiri dari perangkat. Nah, ini dia eksposisi, menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik. Kemudian ada juga paragraf argumentatif. Kalau argumentatif itu menyajikan argumen atau pendapat untuk meyakinkan pembaca tentang suatu hal. Contohnya, pendidikan online memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Selain lebih fleksibel dalam hal waktu dan tempat, pendidikan online juga seringkali lebih terjangkau. Oleh karena itu, banyak orang kini beralih ke pendidikan online untuk mendapatkan gelar akademis. Itu contoh argumentatif ya. Jadi ada pendapat gitu. Kemudian juga ada paragraf persuasif. Apa? Tujuannya ini mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti atau menerima pendapat, sikap atau tindakan tertentu. Contohnya biasanya ada kalimat ajakan. Nih, mari kita mulai mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari. Plastik sekali pakai sangat berbahaya bagi lingkungan karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Dengan membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang kita hasilkan. Ini tujuannya adalah membujuk pembaca untuk tidak menggunakan plastik berlebihan ya, dan mengurangi penggunaan plastik gitu di sini. Kemudian ada paragraf prosedural. Nah, memberikan petunjuk atau langkah program prosedural itu prosedur sesuai prosedur gitu. Ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan satu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Contohnya, misalkan untuk membuat kue bolu, tuh ada langkah-langkahnya kan.
Pertama-tama siapkan bahan-bahannya seperti tepung, telur, gula, dan mentega. Kemudian kocok telur dan gula hingga mengembang. Setelah itu masukkan tepung sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Terakhir panggang adonan dalam oven selama 30 menit. Itu prosedur, ada langkah-langkah. Gitu kan buat ya. Nah, soal berikutnya ya. Ide pokok nih. Oke, nomor 3 berarti ya di sini. Di sini sudah juga ada sebuah salah, namun apa besarnya jauh butuh seru gitu. Selalu bisa lagi sebenarnya sebaik pus solution berapa? Iya betul, berekspresi gitu kan ya. Ini tentang ide pokok paragraf. Nah, apa ide pokoknya? Jenis pembuluhan darah yang sangat kecil, pembentuk dan tugas pembuluh darah, penyalur darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah yang sempit. Ide pokoknya apa? Oke, kita baca berarti. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Oh, berarti jenis pembuluh darah yang dibahas. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang sempit. Pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Adapun pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Oh, berarti ini udah ketemu ya. Jenis pembuluh darah ada 3 kan disebutkan ini di awal kalimat nih. Berarti yang ini rong. Jadi jangan berarti yang begitu kan? Ada Z, isi mantap. Kita coba cek ya. Nah ini kawan, di buku ini ada penjelasan juga, enak tuh, tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Oh, ide pokok adalah pokok persoalan atau pokok perbincangan dalam suatu paragraf. Apa pokok perbincangannya? Yaitu jenis pembuluh darah ini nih. Nih. Dalam pembuatan paragraf, ide pokok yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir dan akhir ya, atau tengah ya. Atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Ide pokok merupakan penuntun dalam memahami isi, karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan penulis. Itu ide pokok kan kawan. Lalu makin tambahkan nih ciri-cirinya. Ciri-ciri ide pokok paragraf itu mengandung gagasan utama kan kawan. Jadi ide pokok mencerminkan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh paragraf tersebut. Kemudian bersifat umum, ya, jadi lebih umum dibandingkan dengan kalimat penjelas mengikutinya. Jadi kan tadi ada kalimat penjelas, kalimat pendukung ya. Bisa ditemukan dalam kalimat utama. Itu tadi ide pokok sering ditemukan dalam kalimat utama. Kalimat utama itu yang tadi ada di awal kan, di tengah dan di akhir paragraf, tergantung pada struktur paragraf, deduktif, induktif ataukah campuran. Nah, kalau campuran berarti itu ada di tengah biasanya. Gitu kawan-kawan ya. Contohnya nih, contoh ide pokok dalam paragraf. Contoh di kalimat di paragraf deduktif ya. Teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya internet, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, perkembangan perangkat lunak dan aplikasi telah mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang Tidak hanya itu, berbagai bidang ya. Tidak hanya itu, teknologi juga telah membuka banyak peluang baru dalam dunia bisnis dan pendidikan. Berarti kalimat utamanya mengandung ide pokok nih. Apa kalimat utamanya? Teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan, itu ide pokok. Itu kalau di paragraf deduktif. Kalau di paragraf induktif nih contohnya. Internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia secara instan. Aplikasi perangkat lunak modern dapat membantu kita mengatur jadwal dan tugas harian dengan efisien. Selain itu, teknologi telah membuka akses ke berbagai sumber informasi dan pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat utama mengandung ide pokok. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, teknologi ternyata ini ya. Ini dia tuh di akhir itu ya. Ide pokok teknologi telah membawa itu ada di akhir induktif ya. Gitu kawan. Nah, cara menentukan ide pokoknya ini baca seluruh paragraf kawan-kawan ya. Jadi baca seluruh paragraf, pahami keseluruhan isi paragraf. Bagusnya begitu sih ya. Tapi kalau soal CPNS panjang-panjang ya udah kita fokus ke awal, tengah dan akhir. Biasanya sih cek dulu awal lah sama akhir lah gitu. Paling mentok gitu kan kawannya kalau malas membacanya. Cari kalimat utamanya gitu. Idealnya seperti ini cara mencarinya ya. Identifikasi kalimat yang mengandung gagasan utama. Ini bisa kalimat yang paling umum dan mencakup inti paragraf. Tentukan gagasan utama dan lain sebagainya. Itu dia kawan. Berikutnya soal nomor 4.
Di sini sudah sedikit masalah, namun apabila saya jadi jauh, tibutu susro gitu. Selalu besar lagi cuma sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, berinspirasi gitu kawan. Kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor berapa? Nah, fakta, kalimat fakta kawan-kawan. Di buku ini juga sudah dijelaskan nih ciri-ciri kalimat fakta, yaitu bersifat objektif. Kalimat disajikan berdasarkan penalaran logis, dilengkapi data otentik berupa angka dan bukti tentang objek. Umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Acuan peristiwa terjadi pada masa lampau dan sekarang. Itu ciri-ciri kalimat fakta. Nah, kalimat fakta itu apa? Kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi, pengukuran, atau verifikasi. Kalimat fakta didasarkan pada data atau peristiwa yang nyata dan tidak tergantung pada pendapat atau perasaan subjektif. Kalau perasaan subjektif itu bukan kalimat fakta, tapi kalimat opini itu. Kalau data itu, kalau fakta itu diisi dengan data gitu kan kawan ya. Nah ini dia. Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata begitu menarik perhatian publik. Novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung. 3 tahun kemudian, film Laskar Pelangi dirilis dan tidak kalah sukses dengan novelnya. Penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam Belitung yang menawan sebagai latar cerita. Penduduk Belitung akrab sekali. Nah, mana yang fakta nih? Mana nih? Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata begitu menarik perhatian publik. Ini fakta ya. Kita cirinya apa? Cirinya bisa kita verifikasi kebenarannya gitu. Benar gak sih? Cek di internet, di Google, benar gak? Oh ternyata benar gitu ya. Berarti jawaban yang tepat itu yang A ya, kalimat berisi fakta itu. Yaitu pada tahun 2005. Jadi peristiwa terjadi pada masa lampau dan sekarang tuh. Itu kan kawan. Lampaunya tahun 2005. Sekarang dibahas lagi gitu. Ada Z, tidak steady betul prediksi ya. Ini perbedaannya nih. Perbedaan kalimat opini dan fakta. Kalau fakta nih, suhu udara di Jakarta pada siang hari minim mencapai 30 derajat Celcius. Penjelasan ini adalah informasi yang bisa diukur dan diverifikasi. Bisa diukur dan diverifikasi kawan-kawan. Kayak tadi tuh bisa diverifikasi benar gak pada tahun 2005 nih. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalimat opini, suhu di udara Jakarta hari ini sangat panas. Nah, tidak disertai data gitu. Mungkin ini adalah pendapat yang mungkin berbeda bagi setiap orang tergantung pada persepsi mereka gitu. Kalau tidak sertai, bedanya di sini ada data. Dicek kalau orang yang ada di Jakarta itu saat itu benar, maka itu adalah fakta berarti kan kawan. Ya, bukan opini. Untuk apa sih kalimat fakta? Dasar informasi yang akurat kan kawan. Kalimat fakta memberikan dasar informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Penting untuk laporan penelitian dan berita. Itu fakta. Ketika kawan-kawan berbagi kalimat tidak fakta, berarti kalian sudah berbagi kalimat hoax. Itu membantu pengambilan keputusan. Informasi berbasis fakta membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat. Oh, saya berdasarkan ini gitu ya. Menghindari kesalahpahaman. Penggunaan fakta mengurangi risiko kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang salah atau hoax tadi itu. Masih soal yang sama, yang ditanyakan kalimat ini adalah kalimat yang tidak padu. Adalah nomor berapa kawan-kawan ya. Berarti kita harus tahu dulu apa sih yang maksud kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu itu nih di buku ini yang sudah dijelaskan. Bagus nih makanya kata Maki ya. Silahkan di download nantilah pokoknya. Nanti kalau kawan-kawan ini mendownload bukunya ada kolom Maki akan sertakan di kolom deskripsi ya. Kalimat tidak padu adalah kalimat yang menyimpang dari kalimat topik kawan-kawan. Jadi tidak jaka sembung makan sukro gitu kawan-kawan ya. Gak nyambung bro. Itu kalimat tidak padu itu. Paragraf tersebut mengembangkan topik Laskar Pelangi yang begitu menarik perhatian publik. Ya. Pilihan jawaban E sudah dibahas tuh kawan-kawan, di sini ada aja. Pilihan jawaban E nomor membahas hal berbeda, yaitu kehidupan penduduk Belitung, kalimat nomor 5 tidak mendukung kalimat topik. Berarti yang ini yang tidak nyambung. Penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Yang ini katanya kawan-kawan sudah diberitahu gitu kata. Coba kita aja cek ya. Pada tahun 2005 Laskar Pelangi karya Andrea Hirata begitu menarik perhatian publik. Novel ini mengisahkan kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung. Nah ini dia. Masih nyambung kan? 3 tahun kemudian film Laskar Pelangi dirilis dan tidak kalah sukses dengan novelnya.
Oke. Penonton dimanjakan dengan gambar-gambar alam Belitung yang menawan. Masih nyambung kan? Penduduk Belitung akrab sekali dengan kehidupan bahari. Itu ya, tidak nyambung benar kawan yang berlima ya. Nah ini tambahannya, ini penjelasan dari Mang Aki nih. Kalimat tidak paku apa? Tidak padu itu kalimat yang tidak saling berhubungan secara logis atau tidak mendukung ide pokok dari paragraf, sehingga menyebabkan paragraf tersebut menjadi kurang jelas atau sulit dipahami. Jadi kabur gitu ya. Jadi menyebabkan kekaburan dari paragraf gitu. Ketidakpaduan ini bisa bukan oleh faktor seperti penggunaan informasi yang tidak relevan, peralihan topik secara tiba-tiba, atau struktur kalimat yang tidak konsisten gitu. Jadi peralihan topik itu juga termasuk kepada kalimat tidak padu, kawan-kawan. Kalau kita bahas misalkan pete, tiba-tiba dibahas misalkan balon, misalkan gak nyambung kan, jauh sekali itu kawan-kawan ya. Kalimat tidak padu. Ciri-cirinya apa? Tidak mendukung ide pokok, jadi berseberangan. Tadi bahas pete, misalkan yang dibahas jadi tomat gitu ya, misalkan gitu ya. Peralihan topik mendadak, jadi ada mengganggu alur pikiran nih, diganggu gitu. Nah ya, ini juga ada kekacauan struktur kalimat tersebut, mungkin memiliki struktur yang membingungkan atau informasi yang disajikan tidak teratur sehingga sulit dipahami gitu kawan-kawan. Contohnya nih, kalimat tidak padu saya suka. Ini nih, teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya internet, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Ini saya nyambung ya. Selain itu, perkembangan perangkat lunak dan aplikasi telah mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Saya suka makan pizza pada akhir pekan. Nah, ini gak nyambung gitu kan ya. Ya kesemu makan pete gak nyambung, bre gitu ya. Kan jauh ya, yang dibahas teknologi tiba-tiba ke pizza gitu. Tuh, penjelasannya apa? Kalimat tersebut tidak berhubungan dengan topik tentang teknologi dan perubahan yang dibawanya, sehingga membuat paragraf menjadi tidak padu. Yang kedua, perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi mahasiswa. Di sana mereka dapat menemukan berbagai buku, jurnal, artikel yang relevan dengan studi mereka. Cuaca hari ini sangat cerah dan berangin. Nah, ini juga tidak padu nih. Tuh, kan? Bener kan? Gitu. Tidak, ya ini tidak mendukung ide pokok itu tentang perpustakaan. Lanjut. Berikutnya nih, soal nomor berapa nih? Tadi, aduh, Maki sudah lupa nih. 4 tadi ya. Nomor berapa ya? 4. Nah, lanjut aja ya. Maki lupa nih soalnya. Nah, sekarang ternyata kalau banyak begini kata Maki juga loncat ke soal kata tidak baku. Kalau yang tanyakan kata tidak baku ya berarti kita harus tahu kata tidak baku itu apa. Langsung aja ke option kan, gak usah dibaca juga. Kalau tidak baku enak gitu ya. Jadi untuk cara cepatnya untuk menjawab soal tidak baku ini, tanpa dibaca pun kita harus bisa langsung dilihat gitu, ditebak lah gitu jawabannya mana nih. Oh, ilmuwan baku, ini benar. Teknik, nah ini teknik itu kan harusnya teknik aja gitu kan ya, nggak usah pakai ho. Nah, kalau di sini pakai ho, teknik gitu ya. Harusnya ini berarti kontribusi benar, jasa benar, target benar gitu. Udah, tinggal dicek ya. Nah, hati-hati kawan juga perlu ngecek ke sini, ada nggak kata teknik di sini. Nah, ada, ini teknik bener ya, ini teknik bener, yang mana nih? Yang salahnya. Penghargaan Nobel diadukan pada penghargaan diberikan kepada orang yang melakukan teknik atau peralatan yang baru. Selain baru, alat peralatan yang tersebut memiliki kontribusi, ini bener ya. Masyarakat saat ini hadiah Nobel dianggap sebagai penghargaan tertinggi bagi yang mempunyai jasa besar, jasa terhadap dunia. Menjadi premier ada target. Oke, 1, 2, 3. Oh, teknik ini sepertinya salah menulis Maki di sini ya. Teknik, itu kan ya. Sepertinya begitu nih nanti. Kata tidak baku adalah kata atau bentuk kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa standar yang ditetapkan. Dalam hal ini bahasa Indonesia standar. Kata tidak baku seringkali digunakan dalam percakapan sehari-hari, informal atau bahasa slang. Tetapi tidak dianjurkan untuk digunakan dalam konteks resmi akademik dan tulisan formal. Jadi tidak dibenarkan ketika kawan-kawan menulis jurnal gitu ya, menggunakan kata tidak baku. Itu kata tidak baku itu hanya percakapan sehari-hari. Kalau kita seperti Mak Aki ya gitu, kayak misalkan kayak soalnya kayak gini, nah itu nggak boleh, sebetulnya tidak baku itu. Soalnya seperti ini, harusnya begitu kalau yang baku, begitu kan kawan ya. Jadi kalau sehari-hari informal boleh gitu, itu dia kata tidak baku. Nah tapi tadi penting juga cek ketika di sini kita sudah menemukan, cek di sini ada nggak, jangan misalkan oh di sini nggak ada teknik, di sini nggak ada muncul misalkan, walaupun di sini yang salah teknik, yang tidak baku, tapi di sini nggak ada, di paragrafnya jangan dipilih. Siapa tahu cek lagi yang lain ya yang ada di sini, gitu kan kawan ya. Cara cepat menjawab soal. Nah ciri-cirinya apa? Sudah jelas ya, ciri-cirinya itu tidak sesuai ejaan ya. Kemudian dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, contoh bahasa. Kemudian
biasanya ditemukan dalam percakapan sehari, media sosial, dan tulisan formal. Kalau kawan-kawan tulis status, iya media sosial nih, kayak kok kayak gini, misalkan kayak gini, nah, kayak gini itu harusnya seperti ini gitu kan kawan ya. Tapi kalau di media sosial tulis ketika kawan-kawan update story misalkan ya, story WA, ya bisa jadi seperti itu kan kawan ya. Nah gitu dia. Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah hal yang dapat diteladani dari Bung Karno adalah bla bla bla. Baca lagi nih kawan. A. Berjuang tanpa pamrih. B. Menjadi orator ulung. C. Menjadi presiden. D. Bersekolah teknik. E. Keturunan bangsawan. Nah, untuk menjawab soal ini juga gampang kawan-kawan ya. Cek aja yang bisa diteladani, itu berarti yang mudah diteladani oleh hampir setiap orang. Berjuang tanpa pamrih bisa jadi. Menjadi orator ulung tidak semua rasanya ya. Tidak semua orang bisa menjadi orator ulung. Jadi karena ini kadang kelebihan ini dianugerahkan pada orang-orang tertentu ya, diantaranya seperti Bung Karno ini kawan-kawan ya. Oke, Bung Karno itu kan orasinya udah masya Allah ya, luar biasa. Menjadi presiden juga tidak bisa diikuti oleh setiap orang, berat gitu kawan-kawan. Ya, karena presiden itu hanya ada satu kawan-kawan gitu. Bersekolah teknik juga sama ya, tidak semua memiliki kesempatan untuk bersekolah di sini. Keturunan bangsawan apalagi ya sama kawan-kawan. Jadi yang bisa diteladani adalah berjuang tanpa pamrih. Ada nggak di sini? Coba cek. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Dia anak seorang guru sekolah rakyat, Raden Soekarni, dan wanita Bali berdarah bangsawan, Ida Ayu Rai. Sebagai anak priai yang pandai, itu anak priai ini bukan keteladanan ya kawan-kawan. Nah, karena tidak bisa semua orang untuk menjadi bangsawan. Soekarno dapat mencapai pendidikan tinggi dan lulus dari sekolah teknik di Bandung, sekarang ITB pada 1925. Itu tidak semua orang gitu. Sebagai mahasiswa teknik, Soekarno terbilang pandai, akan tetapi ide nasionalisme rupanya telah memikat dirinya. 3 bulan setelah lulus pada 1926, lelaki yang dikenal sebagai orator ulung, nah sama ini juga tidak bisa ditiru, menuliskan ide politiknya di media massa dalam artikel yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Tulisan ini sangat menekankan ide persatuan antar kelompok yang kemudian menandai pemikiran politik Soekarno di sepanjang karirnya. Sebagai founding father atau pendiri bangsa Indonesia, Bung Karno telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan dengan perjuangan yang tanpa pamrih. Oh, ada di sini. Ya udah, itu berarti jawaban yang paling tepat. Itu yang begitu kawan. Reset, idap-idap, steady, bantop, next. Nah, ini dia. Keteladanan itu adalah keteladanan seorang tokoh adalah sifat, katanya kawan-kawan, perilaku dan tindakan yang dimiliki oleh seorang individu yang dianggap patut untuk ditiru dan dijadikan contoh oleh orang lain. Itu keteladanan. Keteladanan ini mencakup berbagai aspek seperti moral, etika, profesionalisme, kejujuran, kerja keras, dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu yang positif. Tokoh yang memiliki keteladanan seringkali menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk mengembangkan diri dan mencapai hal positif dalam hidup mereka. Itu keteladanan. Nah, aspeknya bisa integritas ya, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Itu integritas kawan-kawan, harus konsisten. Jadi kalau tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, itu tidak layak untuk diteladani. Gitu ya. Keberanian nih, kemampuan untuk mengambil keputusan yang sulit dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, bahkan dalam menghadapi resiko atau tantangan besar. Ya, harus berani kan kawan. Kita berani karena benar, takut karena salah. Jangan berani karena takut. Jangan berani karena salah, itu salah besar gitu ya. Kerja keras dan disiplin, dedikasi yang tinggi terdapat pekerjaan atau tujuan, serta kemampuan untuk bekerja dengan tekun dan disiplin. Kepedulian terhadap orang lain, rasa empati dan perhatian yang tinggi terhadap kesehatan orang lain, serta keinginan untuk membantu dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian ada jiwa kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi, serta membimbing mereka menuju tujuan bersama dengan cara yang efektif dan etis. Jadi kepemimpinan juga bukan untuk memikirkan diri sendiri. Kalau untuk memikirkan sendiri itu tidak pemimpin yang sejati gitu kawan-kawan ya. Dan jangan lupa ini kerendahan hati. Nah, sikap rendah hati dan kesediaan untuk belajar dari orang lain, tidak sombong meskipun memiliki prestasi yang tinggi. Ya, gitu. Meskipun kawan-kawan serba tahu, banyak tahu, nah jangan merasa diri banyak tahu gitu kan ya. Belajar dari orang lain, dari teman dekat gitu kawan-kawan ya. Ya, gitu. Jangan merasa saya udah lebih dulu lahirnya misalkan ya, saya lebih senior. Nah, jangan nanti ketika jadi SNPNS kawan-kawan jangan merasa lebih senior gitu. Kita belajar dari junior juga gitu. Tidak sombong, dan ketika berbuat kebaikan hindari sikap ria gitu kan ya. Nah, seperti itulah keteladanan kawan-kawan.
Berikutnya nih, pernyataan yang membuktikan latar suasana menegangkan terdapat dalam kalimat bernomor. Nah, suasana menegangkan. Apa sih latar suasana? Latar suasana adalah aspek dari latar dalam sebuah cerita yang menggambarkan perasaan atau atmosfer yang diciptakan dalam sebuah adegan atau keseluruhan cerita. Latar suasana membantu pembaca merasakan emosi atau mood yang dialami oleh karakter atau yang ingin disampaikan oleh penulis. Suasana bisa bervariasi mulai dari bahagia, sedih, tegang, menakutkan, romantis hingga misterius. Nah, itu latar suasana. Ya, kadang kan ketika kita membaca sebuah cerita, berita, itu kan tiba-tiba kita menitaskan air mata gitu ya. Itulah yang diharapkan oleh penulis gitu kepada para pembaca gitu, merasa termotivasi, merasa terbakar semangat, ini menyala abangku katanya gitu ya. Ketika lihat status orang kan begitu kawan-kawan ya. Makanya kawan-kawan juga kalau nulis status usahakan menginspirasi orang lain gitu. Latar suasananya membantu bagaimana mereka bisa bersemangat dalam belajar misalkan begitu ya, menginspirasi gitu. Kalau nope ya baru timbulkan kesedihan, ketegangan boleh. Tapi kalau untuk menginspirasi jangan gitu kan. Nah, ini dua pembahasan di bukunya di soalnya nih. Oke. Latar adalah keterangan mengenai ruang, katanya itu ada latar ruang, waktu, suasana. Kalau di sini kan Maki sudah bahas latar suasana ya. Kenapa latar suasana langsung? Karena di sininya ada latar suasana. Tapi kalau sebetulnya nih ada latar ruang, waktu, suasana yang terjadi peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Latar dibagi menjadi tiga, waktu, tempat, dan suasana katanya kawan-kawan ya. Ada waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu adalah keterangan waktu yang terjadi peristiwa dalam cerita. Latar tempat adalah keterangan lokasi peristiwa dalam cerita. Latar suasana menggambarkan suasana peristiwa yang terjadi. Ini seperti yang tadi sudah Maki sampaikan. Latar menegangkan pada cerita tersebut ditandai dengan nomor 1 katanya kawan-kawan, dan 2. Ya, jadi 1 dan 2 menggambarkan situasi raja yang cemas kehilangan putrinya. Diperjelas dalam kalimat tersebut ada kutipan peristiwa kakak-kakaknya diam 1000 bahasa dan raja berteriak. Kalimat nomor 3 adalah keterangan lamanya waktu pencarian, tidak merupakan latar suasana yang menegangkan. Kalimat 4, 5, 6 menunjukkan suasana yang menyedihkan. Jadi yang menegangkan itu katanya 1 dan 2. Kita coba cek. Ini udah dibahas, makanya enak kawan-kawan kalau di-download nanti ya. Sewaktu raja mencari putri kuning, tidak ada yang tahu kemana putri itu pergi dan kakaknya pun diam 1000 bahasa. Tegang kan ini tuh, bener. Raja sangat marah lalu berteriak, "Hai para pengawal, cari dan temukanlah putri kuning." Tegang kan ini suasana kawan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada yang berhasil menemukannya. Nah, ini nggak tegang. Raja sangat sedih dan berkata dalam hatinya, "Aku hanya ini ayah yang buruk. Kalau begitu biarlah anak-anakku kukirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti," katanya. Ya benar yang menegangkan ini. Yang satu nih. Raja ini ayah yang buruk katanya ini ya, raja ya. Raja ini tadi ya, siapa rajanya nggak ada namanya ya. Itu latar suasana kawan-kawan ya. Oke, ada berikutnya nih. Nah, ini dari pembahasan sudah ya. Kalimat imperatif perintah terdapat pada kalimat. Nah, Maki sudah bahas di sini nih, sudah ada nih. Kalimat imperatif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, permintaan, saran atau ajakan kepada orang lain, kawan-kawan. Kalimat ini biasanya memiliki bentuk yang langsung dan tegas, seringkali menggunakan kata kerja bentuk dasar infinitif di awal kalimat. Jadi ada kalimat perintah. Di dia penjelasannya di bukunya ya, kawan-kawan sudah Anda enak baca. Kenali si petugas. Nah, ini kalimat imperatif bisa jadi. Pengendara memahami kesalahannya, ini tidak ada ya. Pengendara memastikan tuduhan pelanggan, tidak. Jangan. Nah, ini ada kalimat jangan nih. Ada kalimat instruksi ya, permintaan, saran dan ajakan. Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Ini dia. Pengendara menerima atau menolak tuduhan. Berarti 1 dan 4A. Ternyata di sini juga sama ya. Semua kata dasar yang berakhiran kan tanpa bulan awalan akan membentuk kata kerja imperatif. Kata jangan dan dilarang juga bisa membentuk kalimat imperatif. Kalimat 2, 3, 5 termasuk kalimat deklaratif katanya. Nomor 1, 1 dan 4. Kalau 2, 3, 5 deklaratif katanya. Udah kawan-kawan, selesai ya, mudah ya. Ciri-ciri kalimat imperatif nih kawan-kawan harus tahu nih. Bentuknya langsung. Kalimat imperatif biasanya langsung dan tidak bertele-tele. Buka jendela gitu ya. Misalkan buka dulu topengmu. Lagu itu ya. Itu ya. Sama aja dengan buka dulu topengmu. Berarti itu kalimat imperatif kawan-kawan.
Subjek tidak selalu dinyatakan, ya tidak disebutkan. Duduk di sini, tuh perintah gitu ya. Tidak ada subjeknya kan? Kemudian menggunakan kata kerja dasar. Tolong ambilkan buku itu. Kata kerja yang digunakan biasanya dalam bentuk dasar tanpa imbuhan tuh. Tolong ambilkan buku itu. Tolong gitu ya. Nada tegas atau meminta. Contoh, diam. Bisa juga yang kalau halus, mohon matikan lampu saat keluar gitu ya. Mohon subrek channel maakia gitu ya. Itu kalimat imperatif kawan-kawan ya. Jadi makanya secara tidak langsung kawan-kawan sering juga mendengarkan apa yang disampaikan maakia seperti minta subrek, nyalakan tombol lonceng gitu ya, tinggalkan pesan di kolom komentar, itu adalah kalimat imperatif gitu kawan-kawan. Gitu ya. Oke, lanjut. Jenis-jenisnya ada perintah nih, ada kalimat imperatif perintah. Contoh, jangan bicara saat ujian. Jangan lupa subrek gitu ya. Jangan lupa tonton part 1 sampai part berapa kata maakia, kan suka seperti itu ya. Tolong bantu ya saya membawa ini. Jadi ada permintaan, tolong subrek. Nah, itu dia. Tolong share, like, share, subrek, and share, like gitu ya. Dipusing lagi nih. Like and share, nah, gitu kan ya. Ajakan, ayo kita pergi ke taman misalkan. Ayo subrek channel maakia. Ayo tonton video part 1 sampai sekian. Ada larangan, jangan merokok di sini misalkan. Jangan meninggalkan pesan yang tidak baik misalkan di channel maakia. Itu sepertinya dari hati itu. Itu kan ya. Sorry, just kidding ya. Seperti itu kawan-kawan maksudnya. Jangan misalkan berbuat tidak baik gitu. Janganlah engkau meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu dia. Saran, sebaiknya kamu belajar lebih giat. Sebaiknya kawan-kawan tonton video maakia dari awal sampai akhir gitu kawan-kawan. Itu juga imperatif saran. Itu. Berikutnya nih, pernyataan sebab akibat kawan-kawan. Ya, karena banyak di sini langsung aja ke soal carinya ya. Pernyataan sebab akibat yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah bla bla bla. A. Maraknya penebangan pohon mengakibatkan tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai resapan air. B. Pembangunan luas dan masif mengakibatkan tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai resapan air. C. Kebiasaan buruk manusia yang tinggal di sekitar sungai membawa semrawut wilayah sungai. D. Sungai telah menjadi dangkal karena pembangunan rumah-rumah di pinggirnya. E. Datangnya musim hujan menyebabkan terjadi banjir. Nah, kita harus tahu dulu. Pernyataan sebab akibat adalah kalimat atau rangkaian kalimat yang menghubungkan dua kejadian atau kondisi di mana suatu kejadian atau kondisi sebab menyebabkan terjadinya kejadian atau kondisi lainnya akibat. Jadi ada penyebabnya, ada akibatnya gitu. Jadi suatu kejadian ini menyebabkan kejadian lain gitu. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau kondisi adalah hasil dari suatu penyebab tertentu. Pernyataan ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan dampak yang dirasakan dari kejadian tersebut. Nah, kita cek aja. Maraknya penebangan pohon mengakibatkan tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai resapan air. Pembangunan luas dan masif mengakibatkan. Nah, biasanya ada kata-kata akibatkan nih. Ini dia. Kebiasaan buruk manusia yang tinggal di sekitar sungai membuat semrawut wilayah sungai. Penyebabnya. Nah, kita cek di sini. Saat ini marak terjadi penebangan pohon secara liar. Oh, berarti maraknya penebangan pohon. Hal ini dilakukan oleh cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya saja membabat hutan tanpa repetisi tanam. Tak hanya maraknya penebangan pohon, tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai sumber resapan air karena pembangunan yang terjadi secara luas dan masif tanpa mengindahkan lingkungan. Oke. Tak hanya maraknya penebangan pohon, tanah-tanah telah kehilangan resapannya. Pembangunan disebabkan resapan air karena secara mana nih? Kita cek. Oke. Mana nih kata Maki? Sudah banyak ya. Oh, belum ya kawan-kawan. Kira-kira yang mana nih? Maraknya penebangan pohon mengakibatkan tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai resapan air, benar gak? Maraknya terjadi penebangan pohon secara liar, hal ini dilakukan oleh cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya saja membabat hutan tanpa repetisi tanam. Tidak hanya maraknya penebangan pohon, tanah-tanah telah kehilangan fungsinya. Kenapa tanah-tanah kehilangan fungsi sebagai sumber resapan air? Karena pembangunan yang terjadi secara luas dan masif tanpa mengindahkan lingkungan ini. Jadi pembangunan luas yang masif mengakibatkan tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai resapan air. Ini dampaknya. Jadi selain penebangan pohon secara liar, juga kalau ada pembangunan yang terjadi secara luas dan masif
itu bisa mengakibatkan tanah-tanah kehilangan. Ini cerita ada ini nih, ada cirinya mengakibatkan. Jadi yang ini wrong. Kalau ini menyebabkan ya, harusnya mengakibatkan. Kenapa ini tidak dipilih? Karena penebangan pohon itu tidak menyebabkan tanah-tanah kehilangan fungsi sebagai reservoir air, gitu ya. Justru ini disebabkan oleh pembangunan luas, gitu. Itu dia kawan-kawan ya. Jadi jawabannya adalah yang B, gitu. Tes. Aduh, ya. Nah, gitu dia kawan-kawan ya. Kalau kita cek coba kenapa yang A tidak, misalkan marak terjadi penebangan pohon secara liar. Hal ini dilakukan oleh cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab seenaknya membatutan. Tak hanya maraknya penebangan pohon, tanah-tanah kehilangan fungsinya sebagai sumber resapan air karena tuh itu dia. Jadi yang lebih tepat adalah maksudnya adalah yang B, gitu kan kawan. Ciri-ciri pernyataan sebab akibat menghubungkan dua kejadian atau kondisi. Nah, karena hujan deras jalan menjadi banjir. Nah, jadi menghubungkan dua kejadian atau kondisi. Sebabnya apa? Penyebabnya hujan deras. Akibatnya apa? Banjir, gitu. Menggunakan kata hubung sebab akibat karena tuh kan. Sebab oleh karena itu akibatnya sehingga lantaran gitu. Akibat gempa bumi ini penyebabnya. Banyak ganggu bangunannya rusak, gitu ya. Kemudian menjelaskan alasan atau dampak, menjelaskan alasan terjadinya suhu udara meningkat tajam akibat pemanasan global. Ini penyebabnya. Akibatnya apa? Ini aduh. Sebab akibat ya, suhu udara meningkat akibat pemanasan global. Contoh pernyataan sebab akibat. Oke, ini ciri pernyataan sebab akibat ya, menjelaskan alasan atau dampak. Ini dia maksudnya ya. Karena tanaman itu layu karena kurang air. Layu kenapa? Penyebabnya karena kurang air. Sebab akibat atau akibat sebab, gitu kawan-kawan ya. Ini dia, ada penyebabnya apa dan lain sebagainya lah. Tinggal dibaca lagi kawan-kawan. Oke. Maki belum baca lebih lanjut soalnya nih. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ya udah, jadi cara cepatnya langsung aja baca ke soalnya kawan-kawan. Kita cek ya. Ini warna-warna. Oh, berarti kita udah. Sekolah taman kanak-kanak itu dicat warna-warni, berarti warna-warni ya. Perpustakaannya menjadi tempat favorit anak-anak berarti ya, warna-warni anak-anak. Di sana biasanya mereka melihat-lihat buku gambar, melihat-lihat berarti yang lihat-lihat wrong ya, wrong, lihat-lihatan wrong, lihat-lihat wrong. Oh, berarti antara ini nih dan ini. Mereka didampingi para guru yang ramah tamah ya. Berarti ini wrong. Jadi jawaban yang tepat yang E, gitu kan kawan? Ya, Arzen. Idap, steady, mantap gitu ya. Nah, ini dia penjelasannya. Kata ulang adalah kata yang mengalami reduplikasi atau pengulangan. Kata ulang bermacam-macam bentuknya. Antara lain dwi purwa, yaitu kata ulang sebagian. Contohnya sesepuh, se-nya diulang kan. Lelaki, leluhur. Ada dwi lingga, kata ulang utuh atau penuh. Contohnya tinggi-tinggi, anak-anak tadi kan. Kata ulang berubah bunyi, contohnya gotong royong, warna-warni. Kata ulang beribuhan, contohnya tarik-menarik, ramah tamah, gitu kan ya. Kata ulang adalah bentuk, nah ini dia definisinya, adalah bentuk yang mengalami pengulangan untuk memberikan makna tertentu. Dalam bahasa Indonesia, pengulangan kata dapat digunakan untuk mempertegas makna, menunjukkan jumlah yang lebih banyak, betul. Anak-anak, contohnya berarti itu anaknya banyak. Atau memberikan nuansa yang berbeda pada kata tersebut. Kata ulang biasanya dibentuk dari kata dasar dengan cara mengulang seluruh atau sebagian kata. Sama dengan penjelasan yang di sini ya. Itulah sebabnya bagusnya buku ini sudah ada penjelasan kawan-kawan. Jadi nanti lebih jelas lagi kawan-kawan belajarnya ya. Oke, ini tag di atas katanya tuh sudah dibahas lagi tuh, enak tuh. Menjadi lengkap dan tepat jika diisi dengan kata warna-warni itu, yang artinya bermacam-macam warna. Oh, jadi warna-warni ini menunjukkan bermacam-macam warna gitu. Jadi bukan hanya warna merah saja, kuning saja, tapi merah, kuning, hijau dan biru gitu. Di langit yang biru gitu. Meletus dong balon hijau ya. Anak-anak memiliki makna jamak banyak gitu kan tuh. Kata ulang melihat-lihat bermakna tindakan dilakukan berkali-kali. Jadi melihat-lihat ya gitu. Jadi berkali-kali berulang-ulang. Ramah tamah itu menunjukkan sangat ramah gitu. Nah, ini dia penjelasan lainnya.
Kata ulang penuh nih, contoh buku-buku rumah-rumah itu menunjukkan banyak ya. Kata ulang sebagian dari buku-buku, dari buku menjadi buku-buku, rumah menjadi rumah-rumah gitu. Bukan ini ya. Pengulangan hanya lakukan pada sebagian kata, biasanya bagian awalnya saja. Oke. Ya itu tadi ulang penuh ya, ini sorry. Bukan inilah. Oh, kata fungsinya apa? Tadi menunjukkan jumlah, tapi kucing-kucing berarti kucingnya banyak. Memberikan makna khusus, contoh misalkan menunjukkan ketidakpastian, bisa menunjukkan ketidakpastian atau meringankan. Lama-lama menunjukkan proses yang bertahap, lama-lama nanti akan mengerti gitu ya. Penekanan, meningkatkan penekanan, besar-besar seperti sangat besar atau lebih besar, oke, dan lain sebagainya kawan-kawan ya. Nanti kok soal ini udah selesai berarti ya. Nah itu dia, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang ya, warna-warni, anak-anak, melihat-lihat, dan ramah tamah. Oke kawan-kawan, untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa Maki berikan dalam kesempatan ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kiranya ada kawan-kawan yang mau didiskusikan tentang soal tertentu yang kawan-kawan rasa ini lebih update misalkan dan perlu untuk didiskusikan lebih lanjut, silahkan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan coba bahas satu persatu. Oke, Maki juga mengingatkan berkawan semua, jika ada ya jangan lupa di samping kita maksimalkan usaha agar kita juga tidak lupa untuk memastikan doa dengan doa gitu maksudnya ya. Karena lapar itu usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, bagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus seimbang, kan judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu kan. Oke, tunggu persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.